Halo semuanya, selamat datang di channel LCP. Balik lagi dengan gue di sini ya. Oke, di sini gue mau sharing aja sih sama kalian eh, beberapa fitur yang saya manfaatin untuk trading di kripto ya. Di sini gue trading spot sama trading future juga. Pokoknya tuh akhir-akhir ini gue lagi tradingnya di kripto lah intinya. Di forex jarang. Tapi kalau mantau pair mata uang masih kok. Oke. Untuk analisanya gue chartnya di TradingView ya. TradingView itu nomor satu, nomor dua karena gue make platform Indodax atau menggunakan exchange Indodax. Kadang gue juga analisa di Indodax untuk lihat chartnya aja sih. Nah, yang kedua itu ini. Ini gue pakai Okotoki untuk melihat order book. Untuk melihat order booknya gue pakai Okotoki ini linknya. Ntar bisa gue kasih di deskripsi video aja ya. Ini ada buat saya trading di Olimtrade seperti biasa ya. Pakai akun promo yang pasti ya. Banyak akun promo saya, Cok. Saldonya ada ribuan dolar. Gila nggak tuh? Nah, ini ada WhatsApp juga, gue pakai WhatsApp untuk kontekan sama doi. Dan ini ada YouTube untuk gue muter lagunya Iwan Fals ya. Dan di situ ada email, itu email aktif terus. Ada Telegram yang pasti dan ada Twitter. Ini Twitter salah satu indikator favorit gue untuk main di kripto ya. Buat mantau para paus-paus seperti Mas Melon, ada Mas Mixer, dan yang lain-lain. Sama buat lihat yang bertopeng di Twitter tuh banyak sekali, bro. Dan ini ada juga CoinDesk. Buat lihat berita tentang kripto aja, biar kita update terus. Biasanya dari Twitter, terus rujukannya sih seringnya ke CoinDesk dan website lainnya. Itu harus kita bisa baca-baca apa ya namanya berita-berita kripto atau harus sering-sering lihat beritanya lah kalau di kripto ya. Nah, kembali ke Twitter, kalian pegang koin BNB katakanlah. Nah, kalian tuh cari foundernya BNB itu siapa. Biasanya itu kalau foundernya dia nge-tweet yang berhubungan dengan project koin ke depannya itu gimana. Nah, ikutin aja. Kalau kalian pegang BNB katakanlah. Nah, kalau kalian misalnya pegang koin Cardano ya, kalian follow CEO-nya. Nah, biar tahu fundamental itu koin tuh gimana ke depannya gitu. Nah, ini untuk Facebook, biasa gue cari mangsanya di Facebook buat daftar afiliasi gue, biar gue tambah profit dan tambah kaya. Dan ini Pak sama aja, ini abaikanlah. Ini, nah ini buat kita lihat transaksinya ya di beberapa market seperti di Bitfinex, di Bitsnack, Wobi dan lainnya. Bisa dilihat di sini BTC USD.aggr. Pokoknya itulah. Ini buat mantau aja. Nah, ini sama juga buat mantau. Ini yang sedang transaksi ya, jual ataupun beli. Ini untuk spotnya. Kita bisa mantau di sini. Jadi kadang tuh gue pakai beberapa monitor gitu biar multi informasi aja, biar enggak gimana ya, buka-buka tab gitulah, tinggal mantau gitu. Itu kalau gue sih, ya nggak pakai 3 monitor atau 2 monitor sih nggak apa-apa. Ini gue cuma lagi ada rezeki aja buat beli monitor tambahan gitu. Biar gak bolak-balik. Tuh alasannya pakai dual monitor atau triple monitor. Jadi ini transaksi yang gede-gede kita bisa setting aja di sini sesuai kalian. Mulai dari yang gede-gede itu 1 juta USD atau 100.000 USD.
Ntar kalau ada cukong yang masuk kan kelihatan tuh, mereka nggak bisa ngumpet. Ini ini gue belajar aja sih, karena gue muslim. Skip. Ini ada coin market cap, udah gak asing sih di telinga kalian ya. Ya buat lihat-lihat aja. Volume transaksi per hari berapa gitu, dan buat lihat koin-koin micin yang lain gitu. Ini hanya baru beberapa sih yang gue tunjukin, alat tempur saya di dunia kripto. Sebenarnya masih ada lainnya yang masih gue belum tunjukin lah, ntar kalian pusing. Nah, misalnya tuh, katakanlah harga sedang bergejolak lah. Kalian pantau aja tuh order booknya di sini. Ini supply dan ini demand gitu. Transaksi yang paling banyak itu di mana? Maka penawaran tuh paling banyak di harga berapa dan permintaan tuh di harga berapa gitu. Kalau yang tadi ini adalah transaksi yang sedang berlangsung gitu. Real time. Ini kalian bisa setting waktu Indonesia atau waktu UTC ya, terserah. Nah, untuk gue analisa di chart, gue analisa untuk chart pattern itu pasti, dan untuk indikatornya gue pakai stochastic dan ADX. Bisa juga tambahin MA atau EMA, itu terserah. Biasanya kalau MA tuh gue pakai MA 200, 50 dan 21. Nah, di sini yang gue pakai tuh stochastic dan ADX ya. Stochastic untuk melihat overbought dan oversold. Nah, untuk ADX ini untuk melihat kekuatan tren. Bisa dilihat ini di BTC USDT time frame 1 jam ya. Oke, kita skip dulu untuk ininya. Oh, ini semua indikator gratis kok, cari aja namanya ini ADX breakout, dan ini ada ADX NDI. Bisa cari aja di sini indikator. Free. Enggak gue buka kelas apaan lah. Gue juga masih nyangkut, sok-sokan buka kelas kan lucu juga. Lagian profit dari trading sudah cukup untuk ngehidupin gue kok. Gue mau sharing aja sama kalian. Berhubung ini hari apa ya? Ini sudah hari Senin sih kalau di Indonesia, tapi market masih tutup. Gue mau show offin indikator custom gue sih. Yang biasa gue show off kan, cuma ini market belum buka, jadi nggak bisa. Ya hanya teknik Fibonacci sih. Ya lengkap lah, ada Fibonacci, terus harmonic pattern, pokoknya pattern gitu. Dan sinyal-sinyal yang bullshit banget. Oke, kita di sini gue mau analisa BTC aja nih, analisa secara teknikal ya. Klasik sih, basic klasik. Ya pokoknya gitulah. Nggak analisa lah. Gue mau coba ngejabarin atau ngejelasin tentang ADX aja lah. Belajar membaca ADX. Oke, ADX. ADX harus ada level ya. Ini adalah level di sini, di ini 2 berapa sih? Bisa setting kok, bisa pakai 20 atau berapa. Tapi biasanya tuh 20 25 itu untuk level ADX yang garis strip ini loh, hitam ini. Nah, untuk yang ini wait zoom dulu. Yang hijau ini adalah plus DI ya, plus DI. Terus yang merah ini adalah min DI. Jika plus DI di atas berarti sedang bullish, kalau min DI di bawah itu sedang bearish. Oh sorry, kalau plus DI di atas itu tandanya sedang bullish, kalau min DI-nya yang di atas itu sedang bearish. Nah, untuk
mengukur kekuatan tren atau trennya itu sedang bagus atau enggak bisa dilihat dari garis ADX ini yang warna putih. Nah, seperti ini nih. Kalau ADX-nya naik ke atas dan melewatin garis ini, level 20 berarti tandanya tren sedang kuat gitu. Itu juga sebaliknya. Cuma gitu doang kalau membaca ADX. Nah, kalau garis ADX-nya berada di bawah level 20 itu tandanya sedang melemah trennya. Jadi biasanya tuh sideways atau konsolidasi atau akumulasi. Biasanya kita lihat di chart untuk ini gue delete aja ya. Gue bersihin dulu ya nih. Ya, bisa dilihat ya. Ini kan garis yang ADX putih ini dia naik dan ini juga main DI-nya di atas level 20. Nah, ini kan tren sedang bearish sampai ke bawah tuh sini. Nah, sampai di sini garis ADX-nya tuh melengkung ke bawah, trennya melemah. Nah, yap, sampai turun di bawah level 20, kemudian naik lagi. Pergantian ini ada plus DI yang warna hijau ini, jadi dia naik. Trennya sedang bullish. Karena di sini udah tercipta high, low, dan di sini higher high, higher low, ya. Dan di saat ini tren terkonfirmasi ini berubah warnanya hijau, bullish. Kalau kalian open long itu profit. Ya gitulah. Pokoknya kalian belajar aja kalau mau belajar spending time dengan market. Kayaknya kalau seperti ini tuh kalau langsung diterapin itu bahaya juga. Karena tiba-tiba langsung open posisi gitu. Nah, kalau kalian memanfaatkan dead cross dari garis plus DI dan main DI, ntar ujung-ujungnya sliding kalau ketemu seperti kalau tren naik ketemu higher low gitu. Kalau sudah higher low kan ntar membuat higher high, higher low, higher high gitu. Kadang ini kelemahannya si ADX itu menurut saya pribadi ya. Kalau yang ADX basic seperti di platform yang bukan custom ya, yang masih basic itu setiap membuat higher low di saat trend sedang naik dan membuat higher low itu dia crossing sedikit dan dia crossing lagi. Itu yang kadang buat kita ke sliding. Untuk stokastik di level 100 dan level 0. Gitu ya. Itu untuk ADX. Kalau mau tanya-tanya ntar gue jelasin secara lebih detail lagi di lain waktu lah. Ini sih hanya pengenalan aja. Oke? Kalau dibahas ADX itu gabungannya dengan stokastik itu pasti. Nah, di sini untuk BTC USD time frame 1 menit, 1 jam masih seperti ini. Secara teknikal, secara teknikal ini ya, kita lihat. Ini ada strong bullish nih sampai sini dan mau mencoba ke area sini, area trendline. Di sini ada pattern pinan ya, pinan atau pinan lah itu pokoknya. Dan belum kuat untuk nembus trendline ini. Ini juga enggak. Ini mulai dari sini sih. Ini enggak kuat. Ini coba lagi dan enggak kuat lagi. Ya kalau kuat ya breakout. Breakout ntar kita pantaunya jangan langsung open posisi. Kalau sudah breakout ini, kalau bisa tuh kalian sabar nunggu di daily. Di daily itu benar-benar breakout atau hanya ngebuat shadow gitu. Tapi kok masnya nyangkut, ya bodo amat lah, duit-duit gue kok. Kalau kita ukur pakai Fibonacci coba ya. Ini sih hanya video ngawur sebenarnya. Kita ini delete dulu. Ya, delete. Ntar kita sandingkan dengan trendline ya.
Fibonacci. Kadang kalau sedang kayak gini tuh gue pakainya ini Fibonacci trend apalah ini. Gue nggak bisa bahasa Inggris. Kan ini di low ya. Kita kalau nah, pokoknya lihat dulu aja lah. Tak dari bawah ke atas, iya sini. Cuma gitu kok. Ya kalau Fibonacci itu target-targetan sih. Kalau kuat di target 382, dia naik lagi tuh ke sini 0,5, naik lagi ke rasio 618 dan seterusnya gitu. Kalau Fibonacci sih. Kalau kebalikannya juga sama aja ngukurnya. Oke, misalnya di sini katakanlah nggak kuat tuh. Kita balik ya Fibonacci-nya. Dari sini high ke low, terus sampai sini nih. Nah, tapi tuh kalau mau ngukur yang ini, yang fix, ini kalau mau narik ke sini, itu harus dipastikan tren mau turun gitu. Nah, kalau gue tuh biasa menggabunginya dengan ADX dan stokastik tadi. Kalau udah valid mau turun, baru gue tarik ini. Tarik, ya, ntar targetnya di mana tuh. Baru gue nge-short. Kadang tuh kalau kayak gini, biasanya tuh yang rawan banget kecape tuh di area ini nih. Antara 236 dan 382 itu target saya biasanya di situ. Kalau sampai ke 618 ataupun 786 itu jarang banget. Kalaupun sampai situ berarti trennya sedang benar-benar kuat. Di sini untuk konfirmasinya bisa lihat dari candle pattern. Setelah candle pattern ntar dikonfirmasi dari indikator osilator ADX. Ya untuk indikatornya sih terserah kalian ya. Kalian biasanya pakai apa? Gue sih nggak ngajak kalian pakai ADX. Gue cuma ngejelasin aja kalau gue terbiasa pakai itu gitu. Jadi nggak perlu diikutin. Pakai indikatornya tuh sesuai apa yang kalian biasa pakai aja. Kalau kalian sering pakai kan kalian kenal gitu. Belum tentu saya bisa pakai RSI, belum tentu saya bisa pakai osilator lainnya. Osilator untuk melihat overbought dan oversold gitu. Ya cuma gitu. Itu untuk ADX kalau sedang trend. Gue ngukurnya pakai itu untuk set target. Pakai Fibonacci Bassett trend. Trend atau apa ya itu? Trend Bassett extension. Ini untuk kalau gue udah mau open posisi untuk set targetnya pakai itu. Yap. Kalau kalian sistemnya investasi sih nggak perlu pakai ini. Nah, kalau Fibonacci yang satunya, yang mana ya? Pakai time frame 4 jam aja lah. Nah, ini kan untuk ngukur retracement tuh, udah ada namanya sendiri-sendiri. Sini ya kan, yep, tarik ke bawah. Nah, ini tuh untuk ntar ngukur retracement-nya tuh sampai level berapa, baru dia turun ke bawah kalau nggak mampu. Kalau yang ini kan 382, area rasio 382 ini kan belum disentuh. Masih mampukah ini Bitcoin untuk nyentuh 382? Itu kalau saya lihat tuh di area 382 ini di harga dari 40.000 sampai 43 ini adalah supply atau di sini ada strong seller ya. Pokoknya pas gue lihat di indikator saya yang custom yang powerfulnya ngelebihin Elon Musk, di sini tuh ada supply yang kuat. Jadi kalau harga Bitcoin nyampe ke area sini 42 itu kalian take profit aja yang udah nyangkut. Kalau
kejemput sih. Kalau nggak kejemput itu terserah kalian. Ini bukan ajakan loh ya, itu bebas. Gue mikirnya tuh gini nih. Ntar kalau kan gue nyangkut juga tuh di BNB. Kalau misalnya ntar Bitcoin sampai ke harga katakanlah 42.000 lah, 42.000 dan apa ya? Altcoin ngikut ngekor emaknya sampai ke harga yang kita open posisi, gue mau jual semua di situ buat amanin rupiah. Gampang ntar kalau misalnya emang bener valid dia akan naik sampai 100 juta USD, gue bisa open posisi lagi, bisa entry lagi. Gue takutnya tuh gini nih, yang gue takut nih, sumpah. Ya sih teknikal nggak selamanya waras gitu. Gue takutnya tuh gini nih bro, mirip pattern minute, minute, mirip pattern sampo gitu di sini. Mana ya? Coba gue gambarin. Hmm, mana sih? Pattern sampo, head. Nah ini, lihat ya. Sumpah, mirip pattern sampo loh bro. Misalnya katakanlah sampai ke area supply ini nih, dia nggak mampu gitu. Dia kan turun. Valid dong, pattern sampo, head and shoulder. Yang gue takutin tuh seperti itu. Misalnya sampai sini ya kita lihat targetnya tuh sampai mana. Kata analis dari mana ya? Bukan Bloomberg sih. Yang lainnya, gue lupa namanya orangnya. Misalnya nih, Bitcoin sampai ke area harga ini nggak mampu. Kalau menurut analisanya si Nganu yang pernah gue baca di berita itu sampai di harga puncak tertinggi di tahun 2017. Wait, kita ganti jadi monthly. Tertinggi tahun 2017. Ini ya. Ini ya kan ini. Berarti di rasio berapa dong? Targetnya masa di golden ratio 618. Gila nggak? Bitcoin ke 2000 dolar. 20.000 ya? Oh iya, 20.000. Yang gue takutin cuma itu. Gue intinya lebih baik ketinggalan momen ntar. Maksudnya eh, jangan sampai gue nyesel karena nggak take profit di harga sekian gitu. Pokoknya tuh gue menanti-nanti di harga segitu. Moga aja tuh yang aset gue lagi nyangkut kejemput di price itu. Semoga aja nyampe sini sih. Itulah analisa saya di Bitcoin. Saya ngindarin aja itu karena banyak put di mana-mana ya. Ada good news, ada bad news. Itu terus-terusan ya kita sebagai retail bisa apa? Set targetnya ntar lah kalau misalnya beritanya ketemu gue lampirin deh di video ini. Pokoknya tuh dikatakan tuh ya kalau sampai Bitcoin membentuk bottom head and shoulders, target terendahnya tuh di price ini rasio 618 di puncak tertinggi di tahun 2017. Nyangkut berapa tahun ntar aset gue cok. Nggak sedikit loh saya di BNB, lumayan. Kalau buat beli iPhone Pro Max 30 itu dapat, mungkin lebih. Sombong dong.
Ya pokoknya gitulah. Itu adalah alat-alat tempur saya. Jadi kalau sedang tren, saya tuh ngukurnya pakai ini, Fibonacci Basset Trend. Nah untuk retracement-nya pakai Fibonacci retracement gitu. Itu kalau Fibonacci, dan masih banyak lagi sih untuk Fibonacci. Ada Fibonacci Speed Resistant Fan, Time Zone, ada macam-macam lah. Pokoknya tuh yang prefernya gue ke situ. Yang tren based Fibonacci Time gue kurang paham sama Fibonacci Time Zone. Karena ini adalah meramal ya. Kayaknya tuh lah nggak tahu kalau ini. Ini kadang sering pleset sih kalau Fibonacci Time Zone sama tren Fibonacci Time. Karena tuh kadang yang trader-trader profesional itu, misalnya besok eh, dia akan pump itu, besok dia akan dump itu. Dia ngukurnya entah pakai ini atau mereka yang gerakin market gitu. Gue nggak paham kalau ini. Dia sih bisa gunain, cuma tuh sering pleset. Itu aja. Pokoknya tuh gimana ya? Ya kalian spending time aja dengan market. Kalian tahu nggak? Gue tuh kadang menghabiskan 8 jam, 4 jam, 5 jam tuh mantengin chart aja sambil baca-baca buku. Ya karena lagi nggak ada kerjaan aja sih. Gini, gue mau dagang buah di Surabaya. Kalau ketemu larisin ya, Cok. Anggap aja duit belajar. Serius, Cok. Pattern shampoo, Head and Shoulders. Keren Kak. Enggak kalau gini, misalnya kayak gini nih. Misalnya ya, meskipun belum tentu terjadi kan. Apa salahnya kita meminimalisir kerugian kita itu. Ini bukan ajakan gua ngajak CL ataupun ngehold. Itu terserah kalian. Gue bukan financial advisor ya. Itu terserah kalian. Tergantung keadaan finansial kalian, tergantung keadaan ekonomi kalian yang masih nyangkut di kripto. Gue pun nyangkut lumayan banyak, nggak banyak banget tapi lumayan. Bagi gue tuh uangnya udah cukup banyak banget. Dan gue masih hold sampai saat ini dan nggak gue stakingin dan masih gue tahan dan gue berharap banget price Bitcoin tuh sampai ke sini dan anak-anaknya seperti koin-koin lain dia ngikut sampai ke area sini juga. Pokoknya ngejemput. Ah, yang ntar tuh gue tuh nyangkutnya ada dua ya. Yang satu di harga 6 jutaan, yang BNB, yang satu di 9,6 di area sini. Kalau chartnya Bitcoin dan BNB itu mirip banget soalnya. Pas di sini tuh di harga 6 juta, 6 juta 40 ribu. Itu saya um, apa sih, nyangkutnya di harga segitulah. Ntar pun kalau misalnya mendekatin belum profit, katakanlah baru 6 juta pun gue cut loss. Ya, ingat ya, untuk analisanya di TradingView dan gunain indikator. Di sini ada indikator yang berbayar dan free, tinggal pilih aja, memanfaatkan. Tinggal kalian kemauannya mau belajar atau enggak. Ini ada opotoki.com untuk lihat order book ya. Jadi di sini ada di market Coinbase, Bitsmap, Bitfinex, Bitmax. Kalau untuk akses Binance ini adalah upgrade dulu ke Pro dan untuk lihat mata uang lainnya. Ini Olim Trade buat gue trading beginner. Ini WhatsApp gue chattingan sama doi dan sama mak. Dan ini untuk YouTube ngupload video dan muter lagu Iwan Fals. Ini email. Dan ini Telegram buat chattingan di grup kita. Ini Twitter indikator sakti. Ini ada CoinDesk untuk lihat berita-berita kripto. Facebook buat cari mangsa. Ini buat mantau transaksi yang sedang berlangsung. Dan ini adalah buat aku belajar. Ini adalah untuk lihat-lihat ya. Lihat volume per harinya tuh menaik atau nurun gitu. Ya udah, cukup segini aja video sampah dari saya. See you on the next time.
Happy trading ya. Jangan lupa hujat saya. Kalau kalian suka sama videonya bisa like, kalau nggak suka bisa dislike, terserah kalian. Kalau mau komen juga nggak apa-apa, biar gue cepet dapat AdSense. Oke, see you on the next time.